teman-teman, selamat datang di Kotak Sejarah. Hari ini episodenya budget kecil, nggak punya kameramen. kita ada di Museum Abdul Haris Nasution, masih dengan tema Kotak Sejarah. Itu nama acaranya dong, itu acaranya. Masih dengan tema G30 SPKI. Kita ada di Museum Abdul Haris Nasution dan hari ini Max akan depan kamera, gue di belakang kamera, tapi kita akan bacot-bacotan terus berdua. Oke. Jadi jangan bingung nontonnya. Oke, yuk kita muter-muter. Di mana kita, Max? Kita di ruang kerjanya Pak Ahad Nasution. Betul. Nah, di sini kita banyak buku-bukunya Pak Anas. Karena Pak Anas itu banyak sekali nulis buku. Dan lo tau nggak? Salah satu bukunya Pak Anas itu dipakai di Amerika untuk pelatihan militer. Oh ya? Iya. Oh wow, gue baru tahu hari ini. Jadi ada buku tentang perang gerilya yang dia tulis dan dipakai di West Point. Nah, ini ruang meja kerjanya Pak Anas dengan patunnya, semuanya masih otentik. Max, kira-kira ruangan apa nih, Max? Gak ada deskripsinya sih, Dri. Tapi bentar gue baca dulu. Oh, tempat tamu di rumah ini. Ruang tamunya. Dan barusan apa yang terjadi waktu gue masuk ruangan ini? Kaget gue ya Allah. Lu kena jump scare sama ini. Iya, karena ada pasukan Cakrawirawa di sini. Nah, ini menggambarkan bahwa malam itu pasukan Cakrawirawa di sini karena di ujung itu yang ada pintu itu, Max. Itu kamarnya Pak Nasution. Oke. Ya kita masuk yuk. Gue takut jump scare lagi nih. Pak Harto. Damn, this is the wife. Iya. Ya kan, Ibu Nas ya namanya. Lo di mana lagi sekarang? lagi terkesima sama istrinya Pak Nasution. Kenapa? Karena di balik ceritanya itu yang tadi lu ceritain gue, keren banget orangnya. Iya, Jadi tough banget ya. Nanti di balik sini di ruangannya kita tunjukin apa yang terjadi. Kenapa Max bilang Ibu Nasution sangat kuat. Nah, ini menggambarkan keadaan pasukan Cakrawirawa waktu masuk ke kamar dan ada Pak Nasution di situ. Pak Nasution sebenarnya kabur ya. Max, lo tahu nggak ruangan-ruangan ini, barang-barangnya itu masih otentik semuanya. Dari waktu kejadian ini. Iya, banyak kan masih otentik. Nah, ini replikanya patung Pak Nasution waktu dia ada di sini, kamar mandinya. Karena rumahnya sempat ditinggalin masih setelah kejadian kan. Makanya beberapa barang juga jadi modern. Berarti anaknya meninggal di sini juga ya? Iya, anaknya meninggal di rumah sakit. Oh, ketembak. Guys, yang nonton, lihat dong. Di meja ini masih ada bekas pelurunya. Juga di pintu. Nah, kalau kalian nonton film Penghiyatan G30 SPKI, Ibu Nasution nahan pintu ini dari dalam. Dari luar ditembakin. Nah, kelihatan dong ini ada bekas pelurunya bener. Jadi, apa yang ada di film itu digambarkan oleh itu kejadian nih, ini bekas peluru-pelurunya nih di lubang-lubangin kuning nih. Ada kejadian apa nih? Ini di saat Pak Nasution melarikan diri. Nah, kalau sejarahnya, jadi Ibu Nas yang nyuruh Pak Nasution pergi karena dia tahu bahwa Pak Nasution masih diperlukan sama negara. Walaupun Adir Nasution ini udah tertembak dan Ibu Nas menggendong kemana-mana dan anaknya keadaan tertembak, tapi dia masih sempat untuk menyuruh Pak Anas pergi membantu melarikan Pak Anas supaya Pak Anas bisa tetap membantu negara ini. Terus aja. Jadi untuk yang mau datang ke rumahnya Pak Nasution ini yang sudah jadi museum, disediain kayak scan-scan kayak gini untuk ngejelasin tragedi-tragedi apa yang terjadi di sini. Kayak gitu. Nah, ini ruangan di mana Ibu Nas bertemu dengan pasukan Cakrawirawa. Di sini keadaannya Ayah Nasution sudah tertembak. Dan Ibu Nas mengatakan bahwa Pak Nas yang ada di Bandung sudah 2 hari. Padahal Pak Nas sudah kabur ke tanah sebelah yang sekarang jadi kedutaan Irak.
Gila, mentalnya kuat banget berarti. Iya, dia bilang kalau di filmnya ya, katanya sih benar. Dia bilang sama pasukan Kabirawa, kalian kemarin hendak membunuh anakku saja. Gitu. Itu di ruangan ada Mas Suryani. Ya seperti yang kita tahu teman-teman lah, Mas Suryani gugur menjadi seorang pahlawan walaupun umurnya tentu masih 5 tahun. Ini adalah ya apa sebutannya pavilion mungkin ya di sebelah rumahnya Pak Nas. Ini adalah tempat di mana Kapten Pierre Tendean diculik. Jadi pasukan Kabirawa, wah itu kan Kapten Pierre Tendean adalah ajudannya Pak Nas kan. Jadi dia diculik dan akhirnya dia yang menjadi korban pengkhianatan G30 SPKI. Anda tahu nggak Pierre Tendean baru umur 26 saat diculik? Iya, masih muda, makanya fotonya muda semua. Iya. Kita sampai ruang diorama. Hai. Nah, jadi ini menggambarkan beberapa peperangan-peperangan kejadian-kejadian terkenal yang dipimpin atau terlibat di mana Pak Nas terlibat. Ada Lautan Api, ada Hidran Siliwangi. Nah, seperti yang diketahui banyak orang bahwa Pak Nas itu setelah kejadian ini kan akhirnya masih menjabat dan lalu dijadikan ketua MPRS tahun 66. Nah, ini adalah sidang MPRS saat itu. Apa itu Max belakang lu? Jadi di belakang gua ada mobil resminya Pak Nasution. Ini kata dipakai buat acara-acara resmi karena platnya kan plat tentara dengan bintang 5. Jadi hanya dipakai buat acara-acara resmi kenegaraan. Jarang-jarang dipakai. Dan nggak banyak orang punya mobil dengan plat itu kan, karena nggak banyak yang bintang 5. Hanya ada beberapa orang di dunia bahkan. Kita udah sampai di Museum Sasmita Loka Ahmad Yani. Kita udah sampai. Nah, dia motret. Mobilnya asli, lu harus lihat sih mobilnya. Tuh yang dipotret barusan, Museum Ahmad Yani, fotonya mobilnya. Tahu nggak ini? Yang kayak The Cars, Brick. Hah? Yang King, The Cars. The Cars apa? Nonton nggak sih? Tometer, McQueen. Oh, enggak, cuma tahun pertama doang. Nah, kita udah di dalam museumnya nih. Di ruang tamunya, ruang pertama yang kita masukin. Dan di sini banyak foto-foto yang tentang kejadian G30S. Nah, apa aja yang terjadi di sini? Apa aja yang ada? Ini potongan-potongan film, lalu kejadian pengangkatannya, semuanya ada di sini foto-fotonya. Inilah kita pertama ketemu saat kita masuk ke Museum Sasmita Loka Jenderal Ahmad Yani. Pintu ini, Max, saksi sejarah, saksi bisu. Di balik pintu ini, Pak Yani ditembak. Dari pintunya tepatnya. Karena itu kenapa pintunya ada bekas pelurunya. Nah, posisi Max berdiri sekarang, Max, itu posisi Pak Yani waktu dia nerima pasukan Kabirawa dan akhirnya tembak. Tembaknya dari belakang. Dari belakang. Waktu dia mau ganti baju kan? Iya. Dan disinilah gugurnya pahlawan kita, Bapak Jenderal Ahmad Yani. Dia jatuh di sini. Jadi di sini tempat Pak Yani terima pasukan Kabirawa. Lalu seperti tadi kita ceritain kan dia berbalik, lalu ditembak, jatuh di sini, gugur di sini langsung. Dan yang menyedihkan adalah jenazahnya dibawa keluar pintu ini, diseret, diangkat kakinya pakai tangan menuju keluar ke tempat kendaraan dari pasukan Kabirawa. Kepalanya katanya terantuk-antuk di lantai. Untuk teman-teman ketahui,
Museum Sasmita Loka Ahmad Yani adalah museum pertama yang dibuka tentang G30S. Itu kenapa banyak foto-foto pahlawan revolusi yang lain, bukan hanya Pak Yani di sini. Karena ini museum pertama yang jadi peringatan peristiwa G30S PKI. Rumah ini juga yang menjadi tempat syuting film pengkhianatan G30S PKI. Ruang kamar tidur nggak boleh dulu. Iya. Kita boleh syuting semua ruangan kecuali di kamar tidur Pak Yani. Nah, ini adalah lukisan yang menggambarkan kejadian sebelum Pak Yani ditembak. Dia memukul pasukan Cakabirawa karena mau nggak boleh ganti baju, akhirnya ditembak dari belakang. Di sini juga banyak barang-barang pribadi, medali-medali, penghargaan-penghargaan, koleksi-koleksi dari Pak Jenderal Ahmad Yani. Oke, karena kameranya mati, lu nggak masuk nih. Oh iya, gue masuk. Karena kameranya mati, jadi pakai handphone. Tapi ya intinya kita udah beres tour di Museum Sasmita Loka. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Kotak Hitam. Jangan lupa dan maafin kalau video yang ini nih, yang dihasilkan ini agak-agak ngaco karena memang gelap dan kita lagi nggak punya kameramen hari ini, jadi harus handle sendiri semuanya. Oke. Nonton terus Kotak Sejarah setiap hari Minggu di Kotak Hitam Media, Undertopic Production. Kita ketemu minggu depan di Kotak Sejarah.